Ned, you're correct on that. What you have here, you have a racetrack that has a lot of races on it, and when the thing gets oil and rubber on it... Gordon, the race leader. Are they going to pit? Yes, they are. All five, all 10, 12, 14, 15 of the top drivers coming in right now. Feeding time at the zoo, here they come. NASCAR. Mungkin NASCAR adalah balapan yang paling membosankan sekaligus paling mendebarkan yang ada di dunia. Kenapa membosankan? Ya karena balapan NASCAR hanya muter doang di trek oval, dan juga lapnya sangat banyak, bahkan sampai ratusan. Namun hal menarik lainnya dari NASCAR adalah mobil-mobilnya, yang mana mobilnya menggunakan mobil stok. Tapi kelihatannya aja mobilnya mobil stok, karena mesin dan lainnya tentu aja sudah diganti, yang berarti ini hanya untuk kebutuhan marketing aja. Namun walaupun demikian, kita terkadang menjadi kepikiran juga, sebenarnya berapa biaya yang dihabiskan untuk membuat satu unit mobil NASCAR, mengingat seharusnya mobil ini adalah mobil stok. Jawabannya, untuk membuat satu unit mobil NASCAR dibutuhkan biaya setidaknya 180.000 US dollar sampai dengan 350.000 US dollar, atau setara dengan 2,7 miliar rupiah sampai dengan 5,4 miliar rupiah. Kok bisa mahal banget? Padahal seharusnya ini adalah mobil stok. Kenapa bisa mahal banget? Tentu aja bisa karena spare part yang digunakan dalam mobil NASCAR ini sangat mahal. Contoh paling awal adalah mesin. Sebuah mesin NASCAR dapat berharga antara 60.000 US dollar hingga 150.000 US dollar, atau setara dengan 926 juta rupiah sampai dengan 2,3 miliar rupiah. Kenapa bisa mahal? Jadi, mesin NASCAR ini dibuat khusus yang mana mesinnya harus mampu menahan suhu dan kecepatan ekstrim. Oleh karena itu, mesin akan dibuat dari suku cadang berkualitas tinggi dan tahan lama. Dan hal ini tentu aja cenderung mahal. Perlu diingat juga, mesin NASCAR harus bekerja dengan tenaga lebih dari 600 horsepower, yang mana hal ini tentu aja membuatnya mampu mencapai kecepatan hingga dan terkadang lebih dari 330 km per jam. Dengan spesifikasi tersebut, sebagian besar mesin standar tidak dapat melakukan hal ini. Selain itu, mesin NASCAR juga perlu memperhitungkan asupan dan pembuangan mesin yang harus dirancang untuk menahan kecepatan dan kebutuhan tenaga mobil NASCAR yang lebih tinggi. Yang berarti mesin NASCAR tidak hanya berjalan pada kecepatan tinggi, tetapi juga pada suhu yang tinggi, yang mana setiap bagian di dalam mesin harus tahan terhadap keduanya. Dan ini meliputi alternator, cairan pendingin, oli, dan pompa. Dan juga profil cam yang di-upgrade juga diperlukan di dalam mobil NASCAR. Dan hal ini dilakukan untuk memungkinkan mesin menjaga katup intake terbuka lebih lama. Dengan hal tersebut aja kita bisa tahu kalau harga mesinnya bisa sangat mahal. Kemudian dalam spesifikasi mesin NASCAR mengharuskan semua mesin baik yang dirancang oleh Chevrolet, Ford atau Toyota untuk mengikuti kriteria tertentu. Sebagai contoh, mesin tidak boleh memiliki keunggulan yang tidak adil dan juga harus memenuhi ambang batas minimum sehingga tetap kompetitif di lintasan. Untuk mobil NASCAR Cup, mesin tidak boleh lebih besar dari 358 inch kubik. Rasio kompresi setiap mesin harus 12:1. NASCAR juga mengharuskan mesin mereka memiliki 8 silinder. Dengan adanya spesifikasi yang diamanatkan ini, tentu aja dapat membantu menjaga biaya tetap dalam kisaran 60.000 US dollar hingga 150.000 US dollar. Karena tanpa aturan ini, produsen akan menemukan cara baru yang mahal untuk menjadi yang terdepan dalam persaingan, yang secara alami tentu aja akan meningkatkan biaya produksi. Ready, Tom? Yep. All right, go ahead. Kemudian selain mesin, ada ban. Harga ban NASCAR rata-rata 20.000 US dollar per event atau setara dengan 308 juta rupiah dan maksimumnya sekitar 780.000 US dollar untuk satu musim atau setara dengan 12 miliar rupiah. Sangat-sangat mahal. Namun ada alternatifnya, yang mana tim dapat menyewa ban melalui Goodyear. Dan hal ini bisa menghemat uang sebanyak ribuan dolar. Kemudian selain ban, ada sasis. Harga sasis mobil NASCAR memiliki harga berkisar antara 70.000 US dollar hingga 120.000 US dollar atau setara dengan 1 miliar rupiah sampai dengan 1,8 miliar rupiah. Kenapa bisa mahal?
Sasis dikenal sebagai rangka atau roll cage, yang mana hal ini berfungsi sebagai kerangka mobil dan memiliki banyak komponen keselamatan. Dan ini dianggap sebagai bagian yang paling penting karena semuanya terhubung dengannya. Oleh karena itu, kualitasnya sangat penting. Dan bagian terpenting dari sasis NASCAR ini meliputi rakitan bumper belakang, subframe belakang, rakitan tengah yang menahan kokpit pembalap, subframe depan, dan rakitan subframe depan. Seperti halnya mesin, sasis juga memiliki spesifikasi yang harus dipenuhi. Yang mana spesifikasi sasis bervariasi saat NASCAR mengeluarkan desain mobil baru, dan ini biasanya terjadi setiap 6 hingga 15 musim. Here comes Hamlin up the outside. Wow. Crash into the wall, into the air. Goes Newman. Upside down. In a shower of sparks on his roof, Ryan Newman comes across the... Pertanyaannya, kenapa harga mobil NASCAR sangat mahal? Mobil NASCAR mungkin memiliki kemiripan dengan mobil legal jalan raya, tetapi bagian anatomisnya sama sekali tidak sama. Namun, ukuran dan tenaga mesin hanyalah dua komponen dari sekian banyak komponen yang berkontribusi pada tingginya harga. Mobil NASCAR dibuat dengan menggunakan bahan terbaik untuk tujuan keselamatan dan peningkatan performa. Selain itu, mobil-mobil ini juga tidak dibuat di jalur perakitan, karena sebaliknya, tim membangun mobil NASCAR di spesialis, dan insinyur membangunnya untuk bekerja pada kapasitas maksimum, yang mana mereka hanya dapat menggunakan bahan berkualitas tinggi, yang disetujui NASCAR untuk menghasilkan kemampuan keselamatan dan kinerja terbaik. Dengan perkembangan teknologi baru yang selalu ada, mobil NASCAR akan terus berevolusi, dan salah satu efek samping dari evolusi tersebut adalah biaya pembuatan mobil NASCAR yang pasti akan meningkat. Namun dengan biaya yang lebih tinggi itu, muncul produk yang lebih menghibur di lintasan dengan peningkatan keamanan yang lebih baik juga. Balapan NASCAR adalah balapan yang bisa dibilang sama mahalnya dengan balapan lainnya, karena dalam semusim tim harus mengeluarkan biaya lainnya selain membuat mobil. Contohnya transportasi. Untuk mengangkut sebuah mobil dan tim dari satu kota ke kota lainnya membutuhkan biaya yang sangat mahal juga. Kemudian selain transportasi juga dibutuhkan biaya area garasi atau toko untuk membangun dan merawat mobil. Dan hal ini bukanlah hal yang murah juga. Selain itu semua, tenaga kerja untuk membangun mobil bukanlah hal yang murah juga. Dan tenaga kerja ini terdiri dari mekanik dan spesialis yang bekerja secara eksklusif di bidang teknik, aerodinamika, dan ban. Dan juga sebuah tim akan membutuhkan kru pit, kepala kru, dan spotter, yang mana hal ini tentu aja juga membutuhkan biaya yang sangat besar. Lalu bagaimana sebuah tim bisa menghasilkan uang yang banyak agar bisa membangun sebuah mobil NASCAR dan melakukan perjalanan ke seluruh negeri? Jawabannya adalah sponsor. Banyak sponsor NASCAR yang masuk dalam daftar Fortune 500 perusahaan terbesar di Amerika Serikat, yang berarti sponsor dapat memberikan uang yang sangat banyak untuk tim menjalankan keseluruhan musim. Tanpa sponsor, maka tim tidak akan bisa bergerak, atau bahkan tidak mungkin bisa kompetitif. Jadi kesimpulannya, mobil NASCAR dapat menghabiskan biaya mulai dari $180.000 hingga $344.000 untuk dibuat. Mobil-mobil ini dibuat dengan bahan berkualitas tinggi untuk memenuhi spesifikasi keselamatan dan performa NASCAR. Dan biaya yang dikeluarkan selama satu musim bisa mencapai jutaan dolar. Bagaimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.